Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel Seribu Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai skema ataupun cara pemilihan formasi sesuai dengan aturan linearitas yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Nah, jadi teman-teman perhatikan baik-baik dalam memilih formasi ini, karena apabila teman-teman salah memilih formasi maka bisa jadi teman-teman nanti tidak lolos dalam seleksi berkas ataupun seleksi administrasi. Karena dalam pemilihan formasi P3K ini ada beberapa ketentuan ataupun aturan yang sudah ditetapkan teman-teman. Jadi teman-teman harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan tersebut. Dan berikut adalah cara memilih formasi yang sesuai dengan linearitas yang sudah ditetapkan. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini dia teman-teman skema pemilihan formasi P3K 2021. Kami buat permisalan seperti ini untuk memudahkan para guru honorer nantinya dalam memilih formasi yang sesuai dengan linearitas. Kita permisalkan di salah satu instansi Kabupaten Bondowoso. Ini di ujian tahap pertama teman-teman. Yang mana di instansi Kabupaten Bondowoso ini misalkan ada 2 sekolah. Yang pertama adalah SMPN Melati. Ini membuka satu formasi guru matematika. Dan guru honorer yang mengajar di SMPN Melati ini ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah Tiar, dia memiliki ijazah S1 Pendidikan Matematika dan juga memiliki sertifikat pendidik guru kelas SD. Kemudian yang kedua ini adalah Dian, dia memiliki ijazah S1 PGSD. Kemudian yang ketiga ini adalah Rio, dia memiliki ijazah S1 Pendidikan Matematika. Kemudian di sekolah lain ini juga ada SD Mawar teman-teman, yang mana di SDN Mawar ini membuka 3 formasi guru kelas. Dan guru honorer yang mengajar di SDN Mawar ini ada 2 teman-teman. Yang pertama adalah Dewi. Dia memiliki ijazah S1 Biologi dan juga memiliki sertifikat pendidik guru kelas SD. Kemudian yang kedua adalah Taufik, dia memiliki ijazah S1 PGSD dan tidak memiliki sertifikat pendidik. Nah, jadi dalam pemilihan formasi ini ada ketentuan ataupun aturan yang sudah ditetapkan teman-teman. Kita lihat di sini. Yang pertama ini adalah tidak dapat melamar ke instansi lain. Nah, jadi guru honorer yang mengajar di SMPN Melati dan SDN Mawar ini tidak bisa melamar di luar Kabupaten Bondowoso teman-teman. Jadi harus melamar di Kabupaten Bondowoso tersebut. Ini untuk poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, jika formasi tersedia dan serdi atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai, harus melamar di formasi tersebut. Nah, kita lihat di SMPN Melati teman-teman, yang mana di SMPN Melati ini membuka formasi guru matematika. Kita lihat yang pertama, guru honorer yang pertama yaitu Tiar, yang mana Tiar ini memiliki ijazah S1 Pendidikan Matematika dan memiliki sertifikat pendidik guru kelas SD. Nah, jadi berdasarkan aturan yang diverifikasi terlebih dahulu ini adalah sertifikat pendidik teman-teman. Apabila sertifikat pendidiknya ini tidak sesuai, maka akan diverifikasi menggunakan kualifikasi pendidikannya. Jadi seperti itu. Kita lihat yang Tiar, karena Tiar dia memiliki sertifikat pendidik, maka sertifikat pendidik terlebih dahulu yang diverifikasi. Kita cocokkan teman-teman sertifikat pendidik yang dimiliki Tiar dengan formasi yang ada, yaitu serdi guru kelas SD dengan guru matematika. Nah, jadi ini kan sudah tidak sesuai teman-teman, jadi serdinya ini tidak bisa digunakan. Kemudian akan dilihat yaitu kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh Tiar, yaitu kita lihat S1 Pendidikan Matematika, kemudian kita cocokkan dengan formasi yang ada yaitu guru matematika. Nah, jadi ternyata sesuai teman-teman, ijazah yang dimiliki Tiar dengan formasi yang ada ini sesuai ataupun cocok. Nah, jadi Tiar ini wajib hukumnya melamar di SMPN Melati tersebut di formasi guru matematika. Jadi Tiar ini tidak bisa melamar di sekolah lain ataupun di instansi lain. Jadi seperti itu untuk si Tiar. Kemudian yang kedua si Dian ini memiliki ijazah S1 PGSD dan dia tidak memiliki sertifikat pendidik. Nah, jadi kita cocokkan teman-teman ijazah yang dimiliki Dian dengan formasi yang ada di SMP Melati ini. Yang dibutuhkan adalah guru matematika, sedangkan Dian memiliki ijazah S1 PGSD. Nah, jadi ini kan tidak sesuai teman-teman. Nah, jadi apabila tidak sesuai seperti ini, maka si Dian ini bisa melamar di sekolah lain tapi masih dalam Kabupaten Bondowoso. Jadi seperti itu. Ini untuk si Dian. Kemudian yang ketiga si Rio ini memiliki ijazah S1 Pendidikan Matematika. Kita cocokkan teman-teman ijazah yang dimiliki Rio dengan formasi yang dibutuhkan. Ijazah S1 Pendidikan Matematika dengan matematika ini kan sesuai teman-teman.
Jadi ini cocok ataupun sesuai dengan formasi di tempat Rio mengajar, yaitu SMPN Melati. Nah, jadi Rio ini wajib hukumnya melamar di SMPN Melati tersebut di formasi guru matematika. Jadi seperti itu teman-teman, karena formasi yang dibutuhkan ini sesuai teman-teman dengan kualifikasi yang dimiliki oleh Tiar dan Rio, jadi wajib hukumnya dia melamar di SMPN Melati tersebut. Ini untuk yang Tiar dan Rio. Kemudian kita lihat di SDN Mawar, yang mana di SDN Mawar ini membuka 3 formasi guru kelas. Kemudian yang pertama Indi Dewi memiliki ijazah S1 biologi dan memiliki sertifikat pendidik guru kelas. Nah, jadi yang diverifikasi terlebih dahulu ini adalah sertifikat pendidiknya teman-teman. Kita lihat sertifikat pendidik cocokkan dengan formasi yang ada. Nah, jadi ternyata cocok teman-teman. Jadi yang digunakan adalah sertifikat pendidiknya. Jadi S1 biologinya ini tidak digunakan teman-teman. Jadi yang digunakan adalah sertifikat pendidik guru kelas SD. Kemudian yang kedua yaitu si Taufik. Nah, untuk si Taufik ini juga memiliki ijazah S1 PGSD teman-teman. Kita cocokkan dengan formasi yang ada. Nah, ternyata juga cocok. Nah, jadi Dewi dan Taufik ini juga wajib hukumnya melamar di SDN Mawar tersebut. Jadi tidak bisa melamar di sekolah lain ataupun di instansi lain. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat poin yang ketiga. Jika formasi tidak tersedia dan atau serdi atau kualifikasi yang bersangkutan tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Nah, ini berlaku untuk si Dian teman-teman, karena si Dian di tempat dia mengajar yaitu di SMPN Melati ini tidak tersedia formasi yang sesuai dengan kualifikasi yang Dian miliki. Yang mana formasi yang dibutuhkan ini adalah guru matematika, sedangkan Dian memiliki ijazah S1 PGSD. Nah, jadi karena tidak sesuai, maka Dian ini bisa melamar di sekolah lain. Nah, jadi Dian ini bisa melamar di SDN Mawar teman-teman, dan nanti akan bersaing dengan Dewi dan Taufik. Jadi seperti itu teman-teman, cara memilih formasi yang sesuai dengan linearitas. Ini untuk ujian yang tahap pertama. Dan sebelum lanjut ke ujian yang tahap kedua, jangan lupa teman-teman follow Instagram kami yaitu cpns.update agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Link sudah kami sertakan di deskripsi, jadi teman-teman tinggal cek saja. Kemudian ini adalah ujian P3K di tahap kedua teman-teman. Kita melanjutkan skema yang di tahap pertama tadi yaitu di instansi Kabupaten Bondowoso. Kita lihat di sini di SMPN Melati. Nah, ternyata di ujian tahap pertama ini Tiar lolos teman-teman. Tiar lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama. Di SMP Melati kan tadi membutuhkan satu formasi guru matematika. Dan Tiar ini lolos. Jadi otomatis satu formasi tersebut sudah diisi oleh Tiar teman-teman. Jadi untuk di tahap kedua di SMPN Melati ini formasi sudah tidak ada teman-teman. Formasi sudah terisi oleh Tiar yang sudah lolos di seleksi P3K tahap pertama. Kemudian Dian dan Rio karena tidak lolos passing grade maka dia tidak lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama teman-teman. Dan dia berhak mengikuti ujian di seleksi tahap kedua. Jadi seperti itu. Kemudian di SDN Mawar, nah di SDN Mawar tadi kan membutuhkan 3 formasi guru kelas. Nah setelah ujian tahap pertama ternyata Dewi ini lolos teman-teman. Dewi sudah lolos di ujian tahap pertama, maka otomatis Dewi menempati satu formasi di SDN Mawar tersebut. Jadi formasinya tinggal 2 sekarang teman-teman, yaitu di tahap kedua formasinya hanya tinggal 2. Sedangkan si Taufik ini karena tidak lolos passing grade maka dia tidak lolos di tahap pertama, jadi berhak mengikuti ujian seleksi di tahap kedua. Jadi Dian, Rio, dan Taufik ini nanti memilih kembali formasi yang masih tersedia. Jadi seperti itu teman-teman. Dian S1 PGSD ini bisa memilih kembali di SDN Mawar karena formasinya masih tersedia. Kemudian si Rio S1 Matematika karena formasi di tempat dia mengajar sudah tidak ada lagi, sudah terisi, maka si Rio ini bisa melamar di sekolah lain teman-teman, tapi masih dalam Kabupaten Bondowoso tersebut. Misal melamar di SMPN 1, SMPN 2 dan lain sebagainya yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Jadi seperti itu. Dan perlu diketahui teman-teman, untuk ujian di tahap kedua ini ada tambahan peserta teman-teman, yaitu guru swasta dan juga peserta yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, jadi guru swasta dan peserta yang memiliki sertifikat pendidik ini sama-sama mendaftar di awal. Hanya saja ujiannya di tahap kedua. Nah, jadi seperti itu. Misal, ini guru swasta mendaftar di SDN Mawar. Nah, jadi pesaingnya ini tambah banyak teman-teman. Taufik, Dian, dan guru swasta juga bersaing di sini jika guru swasta tersebut melamar di SDN Mawar. Belum lagi ditambah peserta yang memiliki sertifikat pendidik teman-teman. Misalkan peserta ini memiliki sertifikat pendidik guru kelas. Nah, jadi ini kan bisa melamar di SDN Mawar. Jadi pesaingnya ini tambah banyak teman-teman, yaitu ditambah guru swasta dan bisa jadi ditambah guru bersertifikat pendidik. Jadi seperti itu. Jadi peluang terbesar ini ada di seleksi P3K tahap pertama teman-teman, karena hanya dikhususkan bagi guru honorer negeri saja. Jadi seperti itu.
Kemudian ini adalah ujian seleksi P3K di tahap yang ketiga teman-teman. Kami melanjutkan skema yang di tahap pertama dan tahap kedua tadi, yaitu di instansi Kabupaten Bondowoso. Kita lihat di sini di SMPN Melati ini kan sudah tidak ada formasi di tahap kedua tadi, dan Tiar ini sudah lolos di tahap pertama. Ternyata Dian dan Rio ini di seleksi tahap pertama dan kedua ini tidak lolos teman-teman, tidak lolos passing grade. Maka Dian dan Rio ini berhak mengikuti kembali di ujian seleksi P3K tahap yang ketiga. Kemudian di SDN Mawar, Dewi ini kan sudah lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama teman-teman. Sedangkan si Taufik ternyata dia lolos di ujian seleksi P3K tahap kedua. Nah jadi si Taufik ini otomatis menempati formasi di SDN Mawar tersebut. Nah jadi karena sudah diisi oleh Taufik, maka formasinya sudah berkurang teman-teman, yaitu tinggal satu formasi yang belum terisi di SDN Mawar tersebut. Dan untuk ujian seleksi P3K tahap yang ketiga ini sudah bebas teman-teman. Pelamar bisa melamar di instansi lain ataupun di luar daerah ataupun di luar kabupaten. Jadi seperti itu. Jadi si Dian ini bisa melamar kembali di SDN Mawar karena di SDN Mawar ini masih ada satu formasi yang belum terisi. Dan juga Dian ini bisa melamar di daerah lain. Jadi seperti itu. Dan untuk si Rio ini juga sama teman-teman. Dia juga bisa melamar di daerah lain yang formasinya masih tersedia atau masih belum terpenuhi. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan guru swasta teman-teman, dia juga bisa melamar di daerah lain, di instansi lain untuk seleksi P3K tahap ketiga, dan juga sertifikat pendidik juga seperti itu bisa melamar di daerah lain. Jadi seperti itu. Dan untuk ujian seleksi P3K tahap ketiga ini saingannya tambah banyak teman-teman. Misalkan seperti ini. Misalkan si Dian ini melamar kembali di SDN Mawar misalkan. Kan di SDN Mawar ini sudah tidak ada guru honorer karena sudah lolos semua. Nah jadi tinggal si Dian ini melamar di SDN Mawar kembali. Nah bisa jadi guru swasta yang berada di Kabupaten Bondowoso ini melamar di sini juga teman-teman. Nah jadi guru swasta ini bisa melamar di SDN Mawar juga. Kemudian peserta yang bersertifikat pendidik yang masih dalam Kabupaten Bondowoso ini juga bisa melamar di SDN Mawar teman-teman, karena formasinya masih ada. Dan belum lagi ditambah pelamar yang dari luar Kabupaten Bondowoso, misalkan kabupaten lain, Kabupaten Situbondo misalkan, melamar kembali di SDN Mawar. Kemudian ada tambahan lagi, ada pelamar dari kabupaten lain, misalkan dari Kabupaten Jember melamar lagi di SDN Mawar. Nah jadi otomatis saingannya kan tambah banyak teman-teman, jadi peluangnya tambah sedikit. Ini untuk ujian di seleksi P3K tahap yang ketiga. Jadi seperti itu. Jadi peluang terbesar ini ada di seleksi P3K tahap pertama teman-teman, karena pesaingnya ini hanya sedikit, yaitu hanya guru honorer negeri saja. Nah jadi buat teman-teman manfaatkan baik-baik ujian di seleksi P3K tahap yang pertama ini. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.